Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sedang membahas perubahan skema subsidi listrik. Nantinya, subsidi listrik yang biasa diterima oleh pelanggan 450 volt ampere dan 900 volt ampere akan bersifat langsung dalam bentuk uang tunai maupun voucher. Sebelumnya, subsidi diberikan dengan tata cara diskon tarif. Pada pengguna 450 volt ampere diberikan diskon 50% dan 900 volt ampere 25%. Lalu, untuk penerima subsidi ini tidak hanya berdasarkan dari kapasitas listrik yang dimiliki, namun penerimanya adalah masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS Kemensos. Jadinya, masyarakat yang tidak termasuk penerima subsidi akan membayar tarif listrik secara penuh. Pemerintah tidak berencana untuk mengurangi subsidi, tetapi yang ada adalah membuat subsidi ini lebih tepat sasaran, ujar Rida Mulyana, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Masalahnya, DTKS yang dimiliki Kementerian ESDM saat ini adalah data per Oktober 2020. Kementerian ESDM khawatir data tersebut tak lagi relevan. Oleh karena itu, PLN bersama Kementerian Sosial dan Kementerian ESDM akan melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga. Selain merubah skema subsidi yang diberikan, PLN juga merencanakan mengkaji ulang tarif listrik. Subsidi listrik yang dikeluarkan pemerintah Indonesia pada tahun 2021 mencapai 47,8 triliun rupiah dan jumlah ini lebih sedikit dari target awal 53,6 triliun rupiah. Untuk tahun ini, pemerintah menargetkan realisasi subsidi listrik mencapai 56,5 triliun rupiah. Jika dilihat dari tarif yang sebenarnya harus dibayar adalah sekitar Rp1.400 sampai dengan Rp1.500 per kWh. Namun, dengan jumlah subsidi yang dikucurkan, masyarakat hanya membayar Rp400 sampai dengan Rp600 per kWh, tergantung jenis daya yang digunakan. Menteri BUMN Erick Thohir pun mendukung adanya perbaikan penyaluran subsidi listrik, terutama untuk pelanggan PLN. Pembentukan holding dan subholding power atau pembangkit listrik yang baru saja dilakukan oleh kementeriannya juga akan dibantu pemetaan mana masyarakat yang memang perlu mendapatkan subsidi maupun tidak, sehingga subsidi lebih tepat sasaran dan efisien. Justru kenapa kita melakukan mapping ini? Supaya ke depan bisa menggambarkan juga secara real mana masyarakat yang perlu disubsidi.